Oke, halo halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel Cuan Saham, Jasa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa, 21 Juli 2026, hari yang cukup menarik. IHSG masih melanjutkan kenaikan 1,74%. Dan seperti biasa, nanti kita menguasai IHSG dan juga saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support, maupun donasi untuk Cuan Saham, bisa tinggal klik link sosial base deskripsi, dan bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk Cuan Saham, dan juga saran pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang pertanyaan atau saran, silakan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan pasti akan saya jawab kalau ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, ada konten setiap hari di Cuan Saham. Saya sampai Jumat, harian, Sabtu, dan Minggu, konten spesial. Satu hal yang baru dari Cuan Saham, ada grup Telegram untuk publik ya, yang mana itu gratis alias free. Bagi teman-teman yang gabung grup CSS publik, teman-teman bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Tapi bagi teman-teman yang gabung grup CSS yang premium, bisa juga cari nomor itu Cuan Saham, lalu simak video yang ini, pendaftaran grup premium Cuan Saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau misalkan mendaftar, tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ikuti langkah-langkahnya, dan apabila sudah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi aja. Apabila ada kendala, bisa hubungi Telegram @CSS admin, nanti akan dibantu secara manual. Bedanya dengan yang free apa? Jelas sangat lebih intens ya, baik dari stock pick, watchlist, discuss, weekly meeting, dan lain sebagainya. Lalu bagi teman-teman yang mungkin tidak pakai Telegram, pengen stay di YouTube, trading dengan lebih santuy, cenderung swing, teman-teman bisa subscribe yang member only videonya Cuan Saham. Channel teman buka itu Cuan Saham versi desktop, bisa pakai laptop maupun komputer. Nanti di sebelahnya subscribe akan ada join. Tinggal klik aja lalu pilih salah satu. Atau ini ya, ada our member ini, join, klik aja lalu pilih salah satu. Dan teman-teman akan bisa mengakses member only videonya Cuan Saham. Isinya apa? Jadi kontennya di setiap hari Minggu, di setiap weekend ya. Nanti akan ada pembahasan market secara eksklusif, stock pick saham, dan juga weekly meeting saya share di YouTube membership juga. Seperti itu. Mau ke Telegram silahkan, mau ke YouTube juga silahkan, mau yang free pun juga silahkan. Senin sampai Jumat analisa harian. Dan ini thumbnailnya hijau semua ya. Seminggu kita hijau terus. Oke, kita masuk ke IHSG, di mana hari ini IHSG berhasil naik 1,74%. Candlenya sih masih cukup solid ya. Dan transaksinya ciamik sekali ya. Alhamdulillah, welcome bullish lah kalau kayak gini. Ini transaksinya hari 20 triliun, akhirnya yang kita tunggu-tunggu. Kalau dibilang sudah lumayan besar ya sudah lumayan lah. Tapi kalau dibandingkan dengan rally kemarin ya masih rata-rata lah sekitar 20 T. Cuman at least ya itu adalah poin dari volume mengkonfirmasi harga. Seperti itu. Jadi harga itu mau naik berapapun kalau nggak ada volumenya ya sama aja. Sebaliknya turun berapapun kalau nggak ada volumenya juga sama aja. Tapi ketika volume sudah muncul, di situ pergerakan baru akan berarti. Itu satu. Terus yang kedua, kalau kita perhatikan IHSG sudah berhasil closing ya, sudah memantapkan diri, closing di atas 6.320 ya. Ini dari closing di 6340. Artinya secara structure di sini IHSG sudah break of structure. Seperti itu, dan sudah closing juga. Artinya, misalkan ya, anggap misalkan contoh besok terjadi sesuatu, lalu marketnya drop dalam, ya, itu sudah buy on weakness. Mungkin cuma sampai 6.000 lah, itu mentok. Kalau memang drop lagi, itu 6.000 ini harusnya sudah menjadi area support, dan situ bisa buy on weakness kalau memang besok marketnya drop, seperti itu. Tapi kalau misalkan besok masih lanjut lagi, ya sudah, maka kita akan ke target selanjutnya, yaitu di area sini, 6.700 untuk nutup gap ya. Dan setelah itu baru ke resisten yang cukup kuat di sekitar 6.984, seperti itu. Cuman yang perlu kita perhatikan memang saat ini kita masih punya downtrend line juga ya. Jadi kalau secara statis atau horizontal itu sudah breakout, tapi kalau secara dynamic atau trend line itu belum breakout. Jadi ya kita perhatikan aja besok. Dan besok itu adalah hari penentuan ya. Jadi yang namanya event penting di dunia finance itu pasti adalah suku bunga, dan besok ada rapat Dewan Gubernur. Ekspektasinya sih naik ya rapat Dewan Gubernur, yaitu nanti tinggal bagaimana kira-kira treatmentnya implikasinya ke pasar modal. Karena kemarin juga kita udah bahas, kalau misalkan besok IDR-nya atau rupiahnya udah menguat lagi ya. Kalau misalkan besok kalau misalkan besok suku bunganya naik, IDR-nya bisa menguat lagi, bisa jadi double bottom itu, ya, double top sorry, dan bakal jadi bullish season yang cukup bagus.
seperti itu. Tapi kalau kita perhatikan dari ini, bonds kita 10 tahunan, sepertinya uang nanti masuknya ke bonds dulu, ya. Jadi setelah masuk ke rupiah, masuk ke bonds, ini breakout, baru mungkin nanti kalau sudah ada take profit, baru masuk ke equity. Biasanya seperti itu. Cuman ya in the end, ikuti price action-nya aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Yang jelas kalau kita perhatikan ya, likuiditas di IHSG mulai melimpah lagi, ya. Entah apa yang terjadi. Indian karena soalnya uang itu muter teman-teman ya. Uang pintar tuh selalu lari ke tempat murah. Jadi misalkan kemarin kita lihat Korea udah pada koreksi kenceng, ya mereka cari barang yang murah. Siapa yang baru di bawah? Ya kebetulan Indonesia dan lain sebagainya. Cuman ya itu seperti itu. Kalau yang sukanya kejar atas itu kan retail-retail ya. Baru hijau, baru naik kenceng, nah itu HK di atas pakai margin. Dan ternyata nggak cuma di Indonesia gitu. Maksudnya kalau kita lihat behaviornya retail tuh seluruh dunia ya seperti itu kayak gitu. Teman-teman bisa lihat lah kemarin yang berita di Korea itu ya, yang sampai satu dari 10 kalau nggak salah, satu dari 10 trader itu kena margin call. Rata-rata itu umur 30-an dan itu ya itu karena ya apa namanya terlalu apa ya greed. Naik pucuk, hajar kejar atas, pakai margin. Ya ketika putar balik semuanya ke wipe out seperti itu. Dan ya itu, Indian selalu akan ada kenaikan, selalu ada penurunan, dan yang penting sama selalu, apapun yang terjadi batasi resiko aja, seperti itu. Kalau kita bahas suku bunga lebih lanjut, sebenarnya itu juga plus minus ya. Maksudnya gimana? Kalau menurut saya ini opini pribadi ya, dampak dari suku bunga itu naik atau tetap atau turun, itu kan sebenarnya kan kontrol terhadap, uang ya, atau peredaran uang gitu. Ketika suku bunganya naik, ya orang-orang pada suka nabung, kayak gitu. Beli bonds, terus beli, deposito, obligasi, dan lain sebagainya. Itu kalau misalkan suku bunganya naik, artinya ya uang beredar bakal berkurang, seperti itu. Tapi at least karena suku bunganya tinggi ya, uang-uang dari luar negeri, dari asing itu juga ada potensi masuk ke Indonesia, artinya rupiah juga bakal menguat, seperti itu. Itu kalau suku bunganya naik. Tapi kalau misalkan suku bunganya turun, sebenarnya untuk equity itu juga bakalan bagus, seperti itu. Karena ketika suku bunga turun, orang-orang yang deposito obligasi kan jadi nggak menarik ya, karena bunganya berkurang. Makanya kalau kenapa kok kemarin 2021 ada rally yang sangat kencang, yaitu karena habis crash COVID itu kan suku bunganya hampir nol. Orang-orang nggak ada yang pegang fixed rate lagi, nggak ada obligasi, nggak ada deposito, ya semuanya masuk ke equity, kripto, saham, dan lain sebagainya. Ya akhirnya rally gila-gilaan, apalagi habis dapat stimulus. Nah itu, jadi apapun yang terjadi, besok seperti apa, apakah naik atau turun, kita lihat aja nanti kira-kira dampak atau implikasinya seperti apa. Cuman kalau menurut saya sih sepertinya ini sudah price in ya, jadi harga sudah merekapitulasi sampai ke kenaikan suku bunga besok kalau memang naik beneran. Cuman kalau menurut saya mau naik maupun turun semuanya sama-sama oke untuk Indonesia untuk saat ini. Karena bener situasi global itu juga baru kurang kondusif. Jadi, both untuk naik ataupun turun semuanya tetap harusnya masih oke untuk Indonesia, seperti itu. Jadi ya batasi resiko aja. Untuk mungkin kalau menurut saya sih ini udah breakout ya. Jadi kalau secara apa namanya, market structure kita udah close di atas closing sebelumnya. Jadi ini sudah breakout yang statis, tapi yang belum kan yang dynamic. Ini kan kita punya downtrend line ya, tuh dari bulan Januari ini baru kesentuh seperti itu. Jadi ya penentunya besok seperti itu. Kalau menurut saya tetap jangan FOMO karena semuanya bisa terjadi di market ya. Nggak ada yang jamin itu akan breakout. Cuman nggak ada yang jamin juga besok bakalan koreksi. Jadi kalau misalkan ada yang apa ya bahasanya, melihat market kayak harusnya ke sini harusnya ke sini harusnya ke sini, itu satu yang salah. Ya kita lihat potensinya aja, kita pasang posisi, dan jangan lupa selalu batasi resiko, seperti itu aja, ya. Cuman memang kalau kita lihat dari indikasinya seperti yang kita bahas kemarin ya, kayak dari IDR atau rupiah, terus juga dari volume IHSG yang mulai kembali, chance untuk breakout-nya itu lumayan besar, mungkin ya 70-30. Tapi ya lagi-lagi biarkan market yang mengkonfirmasi. Tiba-tiba besok ada sell on strength gitu ya, seret-seret gitu. Nah, itu kan juga bakalan kacau. Seperti itu. Batasi resiko aja. Tapi kalau 6.400-nya berhasil breakout, maka sepertinya kita akan mulus sampai ke 6.950 area support di bulan Maret dan juga April 2026. Seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Oke, itu untuk IHSG ya. Ya intinya arah masih ke atas ya market kita. Tinggal cari alpha yang paling perform aja. Kita masuk beberapa saham pilihan. Kemarin udah kita bahas ya TPA. Biar gak TPA terus deh. Saya coba bahas di SSA. Ini juga hari ini baru naik.
dengan volume yang sangat bagus. Jadi dari RSI naik 15,34%, candlenya cukup solid dan volumenya cukup besar dan ternyata memang ini too good to be true ya. Jadi kemarin sempat saya bahas ini patternnya kelihatan jelas, terus habis itu akumulasinya juga sangat clear dan ternyata ya sudah dia breakout dan hari ini valid karena pakai volume yang sangat besar seperti itu. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat DSSI ini berpotensi membentuk sebuah pattern continuation ya, di mana ini adalah sebuah bullish penan yang artinya tren ini berpotensi untuk berlanjut. Kalau secara chart pattern target kenaikannya tuh bisa naik sampai area 1700-an. Ya, cuman ya lagi-lagi jangan diartikan sebagai kata CCS DSSA akan ke 1700. Enggak, ya. Kita melihat secara setup dari penan ini atau continuation ini ada arah DSSA bisa sekitar ke 1700. Tapi tetap dalam perjalanan tetap perlu kita kawal ya. Misalkan dia putar balik di 1000 atau putar balik di 1100, itu kan bisa berubah juga. Cuman untuk saat ini ya cukup clear bahwasannya ada arah, kalau misalkan di continuation-nya hit ya, arahnya itu ke sekitar 1700, seperti itu. Cuman ya lagi-lagi biarkan nanti market yang mengkonfirmasi. Untuk sekarang sebenarnya kalau kita tarik Fibonacci dari atas 3500 sampai kemarin di 400 ya, ini ada beberapa resist dari DSSA dan sekarang dia sudah berhasil close di atas 935. Artinya sebenarnya next resistnya DSSA itu tinggal 1000 dan 1200, seperti itu. Apakah DSSA akan berlanjut? Kalau menurut saya melihat volume hari ini sepertinya potensinya besar untuk berlanjut, seperti itu. Tinggal kira-kira apakah besok, lusa, minggu depan, dan lain sebagainya, belum ada yang tahu. Dan yang penting sama selalu jangan sampai FOMO, karena kalau misalkan kejar atas, ya perlu untuk ada ekstra hati-hati juga, siap-siap sell on strength, dan lain sebagainya. Karena market bisa putar balik kapanpun juga, seperti itu. Untuk sekarang area support saya rasa masih di sekitar 850 sampai 880 alias yang sebelumnya area resist ya di situ menjadi support. Dan ya untuk resist terdekat saya masih lebih ke arah yang 1000 dulu. 1000 sampai 1100. Ini juga ada gap, ada EMA 50 dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan juga beberapa saham-saham itu baru pada kejar EMA 50-nya ya. Jadi ya nggak banyak yang bisa yang berhasil di atas 550, tapi beberapa udah pada kena. Jadi ya jaga TS aja. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk DSSI ya, arahnya harusnya masih oke. BBRI ini juga 50-50 candlenya sebenarnya hari ini. Bumi. Oke, kita coba update view-nya Bumi ya. Nah, ini kembali menguat Bumi. Di mana hari ini Bumi berhasil naik. Wait, internet saya kenapa nih? Internet atau trading view-nya? Oh, trading view-nya. Oke, kita bahas Bumi, di mana hari Bumi naik 5,66%. Candlenya cukup solid dan volumenya pun juga cukup besar. Bumi naik ya, hari ini 5,66%. Dan kalau kita perhatikan, akhirnya Bumi sudah memantapkan diri keluar dari downtrend lainnya. Dari puncaknya di bulan Januari 2026, dia punya peak atau puncak, dan kemarin sempat membentuk sebuah hit kedua, lalu di sini kena rejection yang ketiga, dan akhirnya dia keluar dari downtrend lainnya, seperti itu. Tapi sebelum yang di situ masih ada satu downtrend lain lagi dari Bumi, itu mungkin nanti akan hit di sekitar area 183. Dan sebenarnya untuk saat ini ya, Bumi ini butuh breakout yang namanya area 185, di mana area tersebut adalah area resistennya. Kalau memang dia sampai berhasil breakout, maka harusnya upside-nya bakalan bagus. Saya rasa 230 itu possible. Tapi kalau misalkan dia gagal break, ya ada potensi dia membentuk kaki yang ketiga. Seperti itu. Ya, jadi untuk sekarang tinggal perhatikan aja area sekitar 180 sampai 185. Kalau berhasil lewat dari situ, maka Bumi akan lanjut. Tapi kalau misalkan gagal breakout, ada potensi dia retracement satu kali lagi. Kalau dari view-nya kira-kira break gak Mas? Kalau menurut saya break juga. Ya. Karena apa? Karena volume. Lagi-lagi volume ya, volume is king. Cuman jangan sampai FOMO aja. Kalau baru mau kejar atas ya mungkin lot kecil, siap-siap trading pendek lah seperti itu. Tapi kalau misalkan
punya barang bawah ya jaga TS aja. Posisi sekarang juga sebenarnya baru di-resist, ini ada sebuah order block ya. Sebelumnya ini support, jebol, jadi resisten nih baru diuji. Jadi ya dia baru di area resist juga. Kalau kita buat area ya mungkin 170 sampai 185 lah, ini resistnya bumi. Kalau berhasil breakout, baru harusnya bakalan cakep. Secara momentum, dia juga cukup menarik, moving average-nya mulai menuju golden cross. EMA pendeknya ya, dan secara transaksi walaupun terlihat distribusi, cuman ini yang ngambil juga broker bagus, LG, SS. LG ini biasa dipakai juga sama Pak Bakri. SS ini affiliated-nya ya sering digunakan konglo-kongloan lah. Tuh, ini juga salah satu yang akum bumi juga. Cuman ya so far so good, batasi resiko aja. Tuh untuk bumi kita lanjutkan. Ini juga BBCA ya, sebenarnya menarik banget ini. Ini yaitu sebenarnya kalau kita perhatikan dari closingnya BBCA hari ini, besok tuh kayaknya naik itu market ya. Karena yaitu dia rejection dari support kan, breakout, sell on strength, retest nih area support 6.400, harusnya sih besok higher high ya BBCA. Jadi mungkin besok yang manggung ya yang punya relasi kuat dengan suku bunga lah. Apa namanya? Banking, properti, infra, itu biasanya 3 itu yang jalan kalau memang baru event-nya rapat Dewan Gubernur. Cuman ya besok kita perhatikan lagi aja. Dewa kemarin udah kita bahas ya, so far so good, hari ini masih lanjut. BRMS ini juga sudah berhasil keluar dari downtrend lainnya, arahnya harusnya masih sangat bagus, bahkan ya kalau misalkan bisa hit ya itu bisa sampai 900 ini BRMS ini. Kita coba bahas deh BRMS. Saya lupa kemarin udah bahas atau belum. Cuman intinya kalau menurut saya BRMS sudah berhasil keluar dari area downtrend line. Dan juga kalau kita perhatikan XAU ya, ini juga sudah mencoba untuk breakout dari falling wedge-nya. Mungkin menunggu momentum, entah besok atau kapan. Cuman intinya dari BRMS-nya sendiri, hari ini berhasil breakout dengan candle yang cukup solid dan volume yang juga bagus. Dia keluar dan juga berhasil higher high, dan maka dari itu saat ini BRMS akan uji area resisten terdekatnya, mirip kayak si bumi ya. Ada order block itu di sekitar area 640 sampai 650 seperti itu. Apabila dia berhasil breakout, nextnya 730, dan kalau misalkan berhasil break, targetnya tinggal menunggu ke 900 aja dari si BRMS seperti itu. Apakah bisa break? Ya biarkan marketnya mengkonfirmasi. Intinya kalau ada posisi, batasi resiko aja, atur-atur porsinya seperti itu. Kalau kita lihat transaksinya juga cukup menarik. Kemarin si ZP ini juga beli ya. Kita bisa melihat ada sebuah broker konsistensi dari ZP yang makan beberapa waktu ya. Baru 2 hari sih, kemarin sama hari ini. Cuman dia so far so good. Intinya sih ikuti price action. Secara momentum juga dia bagus. Katalisnya juga kemarin udah kita bahas ya. USD-nya mau melemah, XAU ada potensi menguat, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ya batasi resiko aja. Itu untuk BRMS. BRPT ini juga masih lanjut, tapi ya BRPT tidak serame TPIA. Ya untuk saat ini alpanya baru di TPIA lah, Pak PP. Semua ada masanya ya teman-teman ya. Semua masa ada saham, semua masa ada sahamnya, semua saham ada masanya. Kalau menurut saya 2025 kemarin ya masanya si BRPT sama PTRO lah. Cuman untuk BRPT, PTRO brand. Cuman untuk 2026 ini sepertinya all eyes on TPIA. Seperti itu. Secara akum pun juga udah mengatakan itu ya. Dan apa yang menjadi pembandingnya ya kalau menurut saya volume. Teman-teman bisa perhatikan lah, ini BRPT transaksinya cuma 600 miliar, TPA sampai 2,24 triliun. Seperti itu. BNBR ini juga sebenarnya cukup menarik ya. Kemarin udah kita bahas tapi intinya masih oke juga. Secara gameplay juga masih oke ya karena right issue-nya itu kalau ditebus arahnya bagus. Bank Mandiri, nih Bank Mandiri juga finance kayaknya besok main dah ini dah. Tadi BCA udah reject, Mandiri juga reject. Ya mungkin yang breakout ISG besok finance ya. Apapun itu yang ya yang terbaik buat kita lah. Semoga intinya lanjut. Aman, kemarin juga ada kita bahas. Ingat ada resisten di 4.500. Tinggal sedikit lagi sepertinya ya. Cuan hari ini juga menguat. Ini volumenya juga baru masuk ini cuan ini. Oke, kita coba bahas cuan ya. Lama nggak bahas cuan sepertinya. Kita bahas cuan, di mana hari ini cuan naik 9,7%.
Candle-nya cukup solid dan volumenya pun juga cukup besar. Recommend juga salah satu menu yang kita call di area sekitar 635 dan sekarang sudah berhasil breakout sampai area 735 seperti itu. Satu hal yang menarik, cuan berhasil keluar dari area downtrend lainnya di sini ya. Ini dia punya downtrend dan sekarang sebenarnya dia sedang di area yang cukup kuat, yaitu area konsol sebelumnya. Di sini dia punya symmetrical triangle dan breakdown dan sekarang sedang diuji seperti itu. Duh, salah. Nah, pertanyaannya, habis ini cuan kemana Mas? Ya, kalau menurut saya sih, kalau memang masih lanjut ya, secara dari volumenya mendukung kok untuk lanjut. Dan kalau memang dia masih mau lanjut, maka target selanjutnya dari cuan itu adalah ke area sekitar 1035, seperti itu. Pas kena area dari ini ya, support become resistant. Nih, ini kan support, ini dia jebol, ini akan diuji sebagai area resisten seperti itu. Jadi ya batasi resiko aja. Itu untuk si cuan. Untuk support sekarang saya rasa masih di sekitar 650 dan untuk resist terdekat di 770, 855 baru kalau lewat semua nextnya 1035 sampai 1165. Mas, indikasi apa sih yang bisa kita lihat kalau harga itu bakal berlanjut atau tidak? Yang pertama dari price action. Teman-teman bisa perhatikan ya ketika nanti marketnya close itu candle yang terbentuk seperti apa. Kalau rejection-nya kuat seperti ini juga rejection-nya kuat, disertai volume yang cukup besar, most likely arahnya itu ke bawah, seperti itu, ya. Tapi kalau misalkan dia rejection, tapi volumenya kecil, atau misalkan dia volumenya masih terus membesar, most likely harga masih akan berlanjut. Makanya kenapa saya cukup optimis market ini ada potensi breakout, karena kita diiringi dengan volume. Dah sesimpel itu aja. Saya nggak pakai firasat, saya nggak pakai dukun-dukunan. Intinya volume masuk, di situ ada duit, di situ ada pergerakan. Seperti itu. Volume itu semuanya. Teman-teman sebelum belajar indikator yang lain, yang utama itu tetap volume. Ya, itu dulu. Baru setelah itu price action lah. Ya, price action sama volume itu jadi satu lah intinya. Tapi indikator paling penting dibandingkan semua ya, MACD, moving average, apapun itu tuh volume itu nomor satu. Jadi ya, itu. Transaksi juga oke dari si cuan hari ini. Kita lanjutkan Bufa. Ini Bufa juga sebenarnya cukup menarik ya. Dia story-nya juga baru keluar. Kita update lagi deh. Ini juga salah satu stock pick di YouTube dan juga di grup CCS. Kita bahas Bufa, di mana dia berhasil naik 8,02%. Candle-nya solid dan lagi-lagi volumenya besar. Ya, bagus. Dia udah berhasil breakout resisten. Kemarin dia breakout, lalu retest, lalu hari ini sudah higher high lagi. Maka dari itu saya rasa Bufa akan melanjutkan ke target selanjutnya, yaitu area resisten di 1115. Seperti itu. Kalau ngomongin story, ini baru yang paling rame ya, perbalian duniawi. Ada Bufa, Mina, dan kawan-kawan yang PFI itu, yang kawasan industri. Ya Indian selain dari price action juga harga saham naik tuh butuh story ya. Tuh, apa alasan untuk membelinya gitu. Karena kadang kalau misalkan tidak ada alasan membelinya, sebagus apapun sahamnya nggak bakal naik juga. Seperti itu. Misalkan laporan keuangannya bombastis, atau dapat proyek, atau katalis eksternal, atau apapun itu tuh biasanya bikin sahamnya bergerak. Seperti itu. Cuman dalam case ini, untuk sekarang yang baru rame kan, kalau menurut saya ya, isu yang paling rame, bukan isu sih, katalis yang paling rame sekarang ini tuh baru dua. Yaitu WTE, Waste to Energy, sama satunya PFI, itu yang kawasan khusus itu, ya. Dan ya kelihatan saham-sahamnya juga baru pada merespon. Kayak WTE misalkan contoh TPIA itu kan juga WTE ya. TPIA, terus habis itu ada BNBR, BP, OASA, dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan siapa ini namanya? Kawasan industri itu, PFI itu, yang baru diketok Palu hari ini tanggal 21, yaitu Bufa, Mina, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ya batasi resiko aja. Ini juga dia sudah berhasil keluar dari downtrend line yang di sini. Jadi saya rasa sih ini sudah mulus ya. Kita sudah tidak melihat ada downtrend line lagi. Sekarang tinggal sebuah resisten-resisten statis atau horizontal. Ya, terdekat itu di 1115. Kalau berhasil lewat lagi, target selanjutnya di 1325. Secara momentum juga bagus dari si Bufa dan secara price action juga cakep. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Oke, mungkin itu dulu ya konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon datang dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini.
Sekian dari saya dan salam cuan.